Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu bil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لعهد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك قدير ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص غني عمن سواه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. أما بعد, Hadratil Muhtaram al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya yang saya banggakan guru kami bersama panjenenganipun Mbah Kyai Umar, muga-muga paringono sehat wal afiyah, panjang umur mawi sehat wal afiyah. Ugi panjenenganipun ingkang kula hormati akhina saudara kita Al-Habib Husain Ba'bud dan beberapa habaib mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu pula para yai yang saya hormati, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya atau yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka peresmian Al-Manara Nahdlatul Ulama, yang saya hormati juga Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan dengungan-dengungan, bacaan-bacaan yang terlontar dari lubuk hati, Pak, insyaallah untuk menunjukkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Al-Wasitatil Udma, seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh Sang Penciptanya dengan namanya belaka. Berbeda Allah Ta'ala memanggil kepada para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ya Musa wa ya Isa wa ya Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi memanggil kepada seseorang ini ialah afdhalul khalqi alal itlaq, tidak pernah dipanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, selalu dipanggil dengan kebesarannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil. Jelas sangat membedakan sekali kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa tapi manusia luar biasa. Dari itu panggilan kalimah Sayyidina, panggilan dengan gelar-gelarnya menunjukkan untuk kewibawaan kepada umatnya. Bukan baginda Nabi sudah tidak perlu wibawa dari umatnya, sudah lebih-lebih baginda Nabi SAW. Wibawa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang turun kepada baginda Nabi, belum apa-apa kita dibanding selawat kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada Nabi. Seluruh dunia dari milad dunia Adam sampai umat baginda Nabi dikumpulkan kecintaannya kepada Rasulullah, belum apa-apa dibanding cintanya baginda Nabi SAW kepada umatnya. Baina sama wa sumur,
dari jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi panggilan itu untuk menunjukkan yang mendapatkan rahmah, yang mendapatkan wibawa justru orang yang memanggil Rasulullah Sayyidina. Contoh yang real, yang mudah, kepala desa atau Pak RT, umurnya terkadang jauh dari kita-kita ini. Umurnya mungkin masih 35 tahun, paling tinggi 40 tahun, atau paling tinggi 50 tahun, masih di bawah kita. Tapi bagaimanapun beliau sudah diangkat menjadi bapaknya orang sekampung, orang sedesa, sudah menjadi bapak. Maka tidak ada salahnya kalau kita memanggil Pak Lurah. Kalau misalnya Pak Lurah itu anak kami, sebaya anak kami, Nak Lurah. Kalau sebaya adik kita, Dek Lurah. Kalau sebaya mas kita, Mas Lurah. Dan sebagainya, panggilan dan panggilan ini mengangkat martabat orang yang memanggilnya. Man arrafa qadra nafsahu, barang siapa orang yang bisa menghormati dirinya sendiri pasti akan menghormati orang lain. Demikianlah al-Islam mengajarkan akhlak wal adab, dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sabdanya Allah Subhanahu wa taala? La taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Maka Allah taala memulai yang menciptakan, menghormati atas ciptaannya, menghargai atas ciptaannya. Tidak pernah Allah taala memanggil bikalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Demikianlah nilai-nilai akhlak. Seumpamanya orang kita di kampung tinggal panggil Pak Lurah, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Ketika orang menyebut RT ninggonmu sapa? Apa Pak? RT ninggonmu sapa? Apa Pak? Pak RT ninggonmu, itu sing bener. Tak jawab saiki, RT ini sing lho. Wong kampung iku medeni ngene cintane karo RT ne. Cintane karo kepala desane. Aja main-main kon. Arep main-main ning desa iki remuk kono. Wibawa warga desanya terangkat. Karena apa? Panggilan kepada lurahnya. Kita berpikir lebih jauh, bagaimana kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibanding kedudukan darajatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapapun. Khatamin nabiyyin, afdalil khalqi alal itlaq. Berkata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, sekitar halaman 440-an sampai 50-an, wasiat beliau apa? Wajib bagi para mukallaf untuk beriktikad bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi alal itlaq. Wajib hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu ketinggian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritakan kebesaran baginda Nabi sampai pagi, mulut kita sudah doer, yang mendengarkan mungkin ngantuk, tapi belum selesai berapa bulan pun. Satu contoh saja kebesaran baginda Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Orang membaca ayat ini sudah biasa, apalagi kalau bulan Rajab, pasti ini dalil utama untuk datangnya dan untuk menerangkan apa peranan Isra wal Mi'raj tersebut. Tapi nilai-nilai apa yang ada di dalam ayat tersebut sangat luar biasa. Pertama diawali dengan kalimat subhana. Ini urusan Allah Ta'ala, bukan urusan akal manusia. Kalau urusan akal manusia pasti orang akan naik, mungkin sampai ke bulan atau tidak, di antariksa. Paling tidak akan menggunakan pakaian astronot, pakaian yang Apollo yang begitu rapatnya. Tapi Rasulullah tidak, pakai sandalnya, jubahnya, pakai buruk. Saya bayangkan angin kencangnya itu kayak apa? Bonceng Honda saja masuk angin kalau nggak kebetulan. Ini logika.
Saya berbicara akal. Ketika dari bumi ini langsung dengan kalimahnya subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi? Kok menggunakan kalimah abdihi? Apa rahasianya? Bukan makna hamba belaka, tidak. Aiman kamulah ubudiyatihi, hamba yang sangat sempurna dalam bentuk ubudiyahnya. Itu yang dimaksud. Bukan asal kaulah nih, kaulah sing apa itu? Kaulah kang banget sempurna apa ubudiyah. Dibuktikan dengan beberapa ayat, ketika ayat di surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsu tajri mustaqirrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, ila akhir sampai 3 ayat. Kalau kita menghitung falak, tanggal 1, tanggal 2 jatuhnya hari apa? Nah, Rasulullah tidak. Karena apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu, naik dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai merawi beberapa ionosfer paling tertinggi, sap-sapan hawa dan sebagainya. Apapun, benda apapun kalau sudah lewat situ hancur yang namanya ionosfer. Tapi Rasulullah tidak. Begitu tambah tinggi melewati batas-batas peredaran bumi, peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bintang-bintang, Rasulullah tahu langsung wasyamsu tajri li mustaqirrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak cukup dari itu saja. Kita tarik lagi. Memang kalau ditafsir ada macam-macam pendapat imam ini, tapi semuanya beda teknis, makna sama, tujuan sama. Apa diantaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Wawunya itu pakai wawu qasam. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wawunya ini wawu qasam. Apa berarti Allah Ta'ala bimakna demi, lalu Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya? Tidak. Itu justru makhluk yang dipakai sumpah itu tadi untuk menyaksikan atas apa? Wawu qasam bi izzati wa jalali wa jamali wa qudrati wa iradati. Itu hebatnya ma'nawi. Di atas, di bawah langit, di atas langit, ada langit lagi, wassama. Ada apa di atas langit? Ada atas langit, ada apa? Ada Baitul Ma'mur yang nembus ke Ka'bah. Antar Baitul Ma'mur nyampe hubungannya dengan Baitullah. Dari langit dari Baitullah dan ke Baitul Ma'mur ada Arsy, ada Lauh, ada wal qalam, ada macam-macam yang diciptakan sampai rafrafil akhaidar, sampai mustawan, sampai sidratil muntaha, di atas semuanya. Itulah. Dan di bawah langit ada sab-sab beberapa udara hampa-hampa, udara yang tidak hampa, macam-macam dengan ilmu pengetahuan. Berapa juta planet, berapa juta bintang yang ada di bawah langit. Semuanya mempunyai tarik. Bila kita kupas lebih jauh, kalau makna yang lain, yang bab tentang ubudiyah itu jelas, tapi tidak ubudiyah saja, sampai ilmu pengetahuan pun sangat luar biasa. Di bawah itu
peredaran matahari yang mengeluarkan tiap pagi sinar ultravioletnya yang hubungan dengan air laut, yang hubungan dengan air sungai, yang hubungan dengan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang di dalam laut. Mengapa selamat, aman menjadi pantulan sinar ultraviolet? Tidak berimbas. Karena apa? Ada penangkal, penepisnya ada. Ikan di laut dikasih sisik, yang tidak bersisik dikasih lendir yang cukup kuat dan kulitnya tebal, dan lain sebagainya. Daun-daunan yang tidak halus bisa menangkal ultraviolet, pasti daunnya kasar kayak daun jati dan sebagainya. Untuk apa? Pelindung daripada pengaruh ultraviolet. Lautan dikasih larutan garam untuk mengembalikan pantulan-pantulan. Manusia pun juga sama, dikasih rambut supaya aman pengaruh ultraviolet. Disunnahkan pakai kopiah, bukan sekadar peraturan kopiah itu, tapi juga di samping satu sisi sunnah, tapi satu sisi melindungi rambut-rambut kita, terutama ubun-ubun kita yang selalu kita wudhui, pengaruh aman daripada ultraviolet. Niki ilmu pengetahuan sekedhik sing wonten Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bawah setelah menerangkan, di atas setelah menerangkan macam-macam ilmu pengetahuan, tapi hebat di bawahnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'id dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'id. Apa hubungannya ilmu antariksa atau astronomi dengan ilmu anatomi manusia? Jelas sangat berhubungan, khususnya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna dalam susunan tubuhnya. Otak baginda Nabi itu jumlah selnya setiap manusia seperti jumlahnya planet atau bintang-bintang yang ada di langit. Jumlahnya sel jutaan, miliaran. Tapi belum tentu kita bisa memanfaatkan sel 5% saja. Kita mampu tanpa kita berbicara ilmu kaswi, 5% saja sel yang kita manfaat bisa melihat dari belakang. Sedangkan Rasulullah tidak, full, total, lebih daripada 100%. Sel-sel yang ada pada diri Rasulullah SAW, tidak heran kalau Rasulullah bisa melihat dari belakang tanpa mata. Itu rahasia. Begitulah hebatnya. Kita ambil Rasulullah SAW. Disinilah subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi? Ya ini yang saya terangkan, kebesaran baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di sini pentingnya. Kalau Pak Karno dulu berbicara apa beliau? Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Diangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa sebabnya? Minal masjidil haram kota sejarah. Sejarah para nabi, khususnya baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Itu satu contoh. Sejarah Ka'bah, sejarah Hijr Ismail, sejarah Zamzam, dan setelah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sejarah Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, Siti Hajar. Berapa telapak kaki para nabi, para rasul yang selalu tawaf di sekitar Baitul Haram, min Nabi Allah Ibrahim ila Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telapak kaki di lingkungan Ka'bah Baitullah. Makanya kalau orang haji tahu, tidak berebut mencium Hajar Aswad saja, tapi godam min kuli godamin, langkah per langkah yang ada di lingkungan Baitullah. Berapa langkah para nabi, langkah tapak nabi, tapak para rasul, tapak sampai ashabi nabi, dan tapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di lingkungan Ka'bah.
Mestinya kita jaga baik kaki kita. Kalau pulang umroh bukan nama kejar umroh berapa kali umroh, ahlan wa sahlan, terima kasih, baik sekali, mau 1000 kali umroh, tapi bawa bekasnya. Oleh-oleh umroh apa bukan tasbih menyan Arab, kacang Arab, tasbih kokak, bukan itu. Akhlak yang bisa merubah kita sebabnya. Itu oleh-oleh yang paling utama. Karena apa? Kaki kita telah mendapat sebab barokah dari beberapa tapak kaki para nabi, para rasul, para aulia, para al-aqtab, para al-ghath minal abdalin jaba wal autad wal mulamatiyah wal rijalil ghaib wa ashabin naubah. Kaki kita membawa bekas dari sana. Kira-kira ini saya digawa apa ora iso apik iki sih sukune niki mau. Kira-kira ini wis ngencot ning lingkungan Baitullah. Nek kira-kira ini lakune niku digawa maksiat rugi. Ini baru pulang haji mawon, pulang umroh. Eman kaki wis bersih kok malah dikotori nganggo maksiat. Buahnya itu saja zakat. Enggak usah banyak-banyak. Bener insyaallah lampah lakune. Kuncinya di situ, perilaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah dari itu kelahiran baginda Nabi, lahir dino Senin, Isra Mi'raj dino Senin, hijrah dino Senin. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ada apa di dalam Isra wal Mi'raj? Ada maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minal masjidil haram mengingatkan kita. Apa maulid kono dalile? Oh ada cerita Nabi Musa, lahirnya Nabi Musa nganti dikelekno ning kali. Bukan maulud Nabi Musa niku. Kok takon dalile maulud apa? Ini sing nganggo dalile awakmu iku ora eneng, ini para nabi akeh. Ini satu contoh. Mauludnya Nabi Allah Isa, nah mauludnya Nabi Allah Yahya. Coba pertanyaannya setunggal, apa jurdumeh Kanjeng Nabi ora disebut kaya mauludnya Nabi Musa, kaya nama Nabi Yahya, Nabi Isa? Hal apa piyayi-piyayi niku wau afdal min Muhammad? Umpamane kula ta umpamane sing ngomong, "Beb, apa jare ramah ibune Kanjeng Nabi ra durung beriman." Aku tak takok karo kowe sik. Apa Nabi Isa iku marga ibune Siti Maryam? Hal afdal min Muhammad karena ibune Kanjeng Nabi kowe ngomong durung iman. Aku tak takon neh. Hal Yahya ibnu Zakaria afdal min Muhammad li anna Yahya abu Rasul Nabi. Ini bapak Kanjeng Nabi dudu Nabi dudu Rasul. Hal Yahya afdal bin Muhammad. Wa kadzalika Sulaiman bin Dawud, wa kadzalika Yusuf bin Yaqub bin Ishaq, wa kulluhum afdal min Muhammad. Janglamun ana sayyidina Muhammad afdalil khalqi alal itlaq. Dan inilah istimewaan ibu. Diangkat Kanjeng Nabi. Dan saking Masjidil Aqsa awak-awak dhewe ben aja lali karo sejarah Masjidil Aqsa. Alias apa? Awake dhisik sing ning Jawa niku apal ora Wali Songo. Sejarah Wali Songo siapa? Beliau dari mana? Bagaimana perilakunya kok nganti diberi karomat dening Allah Ta'ala? Nganti tekan sekarang kalau kita ziarah ke Wali Songo malu. Saya ditanya, "Beb, keistimewaan ziarah Wali Songo itu apa?" Izin. Lu kok izin, Beb? Bukan karomahnya. Ngarep-ngarep barokah, duh keduren. Terlalu tinggi niku. Lu kok sebabnya malu? Gampang. Jenengan nek melsani ziarah ten Sunan Ampel,
kuburannya sederhana, merakyat, luar biasa, tidak pakai cungkup, sederhana sekali. Orang ziarah datang, yang sebelah sana perempuan, laki datang, salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum, datang kono do ziarah kelompok per kelompok, sing tahbil ini, sing maca Quran, sing baca yasinan, waqiah dan sebagainya, kompak rukun luar biasa. Sunan Ampel sudah meninggal 500 tahun yang lalu, masih berdakwah di dalam kuburnya, bisa mengajak berzikir, bisa mengajak membaca salawat, bisa mengajak membaca tasbih, bisa membaca tahmid dan lain-lainnya. Datang ke Sunan Ampel membaca, berarti Sunan Ampel sih iso ngajak dakwah. Sampean kalian kula kalah karo wong mati. Coba, ndak ada yang datang ke makamnya Sunan Ampel terus duduk di situ, padang bulan padange kaya rina ning ngarepe kuburan Sunan Ampel, sing weruh ngoten mawon. Iku wis tau waras wong. Ndak ada. Hebat. Ndak ada. Baca tasbih. Lalu datang ke Sunan Ampel kelompok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis saiki ning partai apa, Kang? Ndak ada. Wis saiki abang apa ijo? Ndak ada. Kowe ingin obrose apa, Kang? Tidak ada. Bisa merukunkan umat, bisa merukunkan bangsa. Sunan Ampel. Tidak cukup dari itu, bisa menciptakan, membuat ekonomi kerakyatan dari mulai Ampel Dento, Ampel Suci, Ampel Gading, Saampel Ampelin napa niku kathah. Kabeh toko temriku rame. Sing ngadol sarung Samarinda, busana muslim, ketimang utawa sabuk. Cobi, soban sing ijo sing napa? Jalan badhe teng Sunan Ampel, ngadang tamune Sunan Ampel. Berarti sing dodolan ten mriku gondel karo wong mati, sing tekan pirang bis-bis mriku ya nemoni wong mati, cara kuncine ya gondel wong mati, masjide sing gondel wong mati. Dadi aliase wong urip wong mati iso sebab makani wong urip. Mangkene napa? Isin kula nek ziarah ten Wali Songo ora usah dawa-dawa, macam-macam. Belum wali-wali yang lain, wali 9. Tuh niku lah. Sunan Gunung Jati separuh non muslim, separuh muslim. Sing napa lilinnya panjang, lilinnya sing buntek, sing cekak, menyan sing cilik ngantos menyan sing gede, macam-macam carane keyakinane agama mriko. Keyakinane wonten sing ngoten, wonten sing ngoten, macam-macam. Sing muslim gentian kita macam-macam ale. Sing zikire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing kene rombongan teko siji malih gilirane dikire illallah, la ilaha illallah. Sing mburi luwih cepet malih illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing wingking ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten enten tukar padu. Kompak luar biasa. Semua makom-makom wali 9 rame, ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Tidak ada saling intervensi. Karena apa? Gowo budaya Islam. Loh itulah. Tebrikulah karepe budaya Islam. Islam Nusantara niku tak singgung sithik niki, jangan salah paham. Niki karepe Islam Nusantara. Maulute wong Jawa napa wong Aceh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad hari sama. Palembang mungkin berbeda, Lampung mungkin berbeda, Banten bila berbeda. Asing lucu malih ta Al Azhar itu. Ya Nabi salam
suarane makleh kaya wadon. Ngoten kula nek niroke ora iso nganggo ngoten ngangge tangi. Budaya Islam Nusantara. Islam di Nusantara niku karepe niku ngoten. Aja salah to, Islam di Nusantara. Nyun sewu. Hormat senjata gerak ngoten. Apa njur hormat karo bedile? Boten karepe hormat dengan senjata. Hormat pakai senjata, diringkas hormat senjata. Gerak Islam Nusantara, Islam di Nusantara, endi sing digawa karo Wali Songo lho niku, sehingga bisa melahirkan napa rahmatan lil alamin. Dengan sebab itulah ular-ulare ahli sunnah wal niku temriku karepe. Nek ora weruh takon aja ngomong dhisik. Maido gampang lisan longko balunge kok. Lah niki nyun sewu. Niki lah. Hingga sampai saat niki maulud terbang, maulud jemput duror, maulud pundi. Lah niki lah luar biasa perkembangan Islam di tanah Nusantara. Malah kula matur nuwun dados sinten sebab Wali Songo ditarik lagi ke bawah. Berapa para ulama, para tokoh bangsa Indonesia yang ikut andil besar di dalam syiarul Islam. Iku lho pikirake napa njur Wali Songo pewarisi sak ngandhape niku bangun masjid langsung, ngejak tiang sing dereng ngerti bab jariah utawa wakfiyah, kiyaine dhisik sing nganggo duwite dhewe nyontoni marang umat nalika zaman semonten, ora gegabah. Pun contohnya sing segede sakniki bagian meresmikan menara niki wau masjid di antawisipun. Nerusake sinten jejake Wali 9 bagian. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Niku para aulia-aulia dulu boten cukup niku tok dereng ngadepi Portugis. Abad ke-17, 16, 17 ngadepi VOC. Berapa ulama, berapa tokoh bangsa ini ikut andil besar sampai pada maksimal 1945. Berapa para ulama, berapa para tokoh bangsa ini menjadi syuhada, menjadi pahlawan, bunga bangsa, sehingga makam pahlawan banyak yang ditertulis tak dikenal. Pahlawan tak dikenal. Napa jenengan tahu gerake bocah sekolah? Aja ngenteni 10 November atau 17-an. Yuk digiring bocah-bocah kita biar tahu di samping nguruh Wali Songo ben meruh para pejuang sing ning Taman Pahlawan, ben kenal siapa ini mayor, kopral ini, sersan ini meninggal tahun sekian. Oh ternyata ini meninggal waktu perlawanan jenengan Jepang, yang satu perlawanan dengan Belanda. Iki meh kepaten obor. Saniki iki pun kepaten obor, nasionalismenya melentur, cinta tanah airnya melentur, merasa handar beninya melentur. Keranten apa? Kehilangan sejarah. Padahal Rasulullah diangkat minal masjidil haram ilal masjidil ben ojo kepaten sejarah. Bahkan yang lebih melasakin alih, peninggalan Rasulullah dibabak. Agama liya iso takon umate umpamane nyuwun sewu Sang Rama kula nyuwun tinggalane buktine Nabi Isa ten pundi kelahirane. Ya ono iki tak tuduhno kene lho, iki tempat kelahirane, iki biyen tempat mandine sing cilike. Tambah mantep penganute. Sing liya Buddha sama bisa menunjukkan di mana Buddha Gautama. Wah luar biasa. Sampai tekan Hindu, tapi ketika Islam ditanya, Kanjeng Nabi ku lere ning ndi? Ning Madinah.
ini Mekah ini di tempatnya omahe daruh aku ya lho iku ora dongeng ngono iku akibatnya fiktif dianggap dongeng karena apa kita tidak bisa membuktikan sejarah di mana Rasulullah dilahirkan dan peninggalan-peninggalan sejarahnya babak sadar muga-muga ora terjadi ning Indonesia nek bali iso ngontek peninggalan pejuang-pejuang Indonesia entek akibatnya bangsa kita generasi kita naudzubillah min dzalik aja sampai duweni pendapat bahwa Indonesia merdeka hadiah padahal Indonesia merdeka adalah berdarah lah niki ternyata 17 Agustus yang melempem tidak semangat rumian zaman ciliane kita wah warna-warni hiasan padahal kepelet uripe tapi mempunyai kebanggaan luar biasa sekarang ini hari karomah untuk Indonesia 17 Agustus adalah hari karomah harusnya kita bangga lihat niki lah makin melorot semakin melorot boleh kalau cerita ini mau melas dok durung tekan buah-buahan ini lagi dereng apel Malang niku saya ning kurang pengemasan ya kalah dhewe luwih bangga kali apel wong Jowo aku ora arep unjuk sampai tekan buah-buahan Indonesia itu kaya keranten kita tidak menghandar beninya kurang lebih bangga punya orang lain taksakan sandal-sandale gawean Tegal nek ora ditulis made in Japan ora payu ngono mulane cinta tanah air sak jambu-jambune maaf mawon sak duren-durene malah ngiklanke wong liya ora usah dibayar ning ora krasa padahal kalau nek begini Kelantan TV bayarin iku larang detikan menitan iki ora usah bayar jutaan atau miliaran enak weh apa iki Pak jambu Bangkok lho lahir ning Indonesia apa ning Indonesia sing rabut Indonesia kok jambu Bangkok abot toh nyebutin iki jambu Indonesia kok bangga kelawen karo awake dhewe sampeyan sak durene duren Bangkok naudzubillah ya Allah duren Pekalongan ku terkenal duren Jepara yo terkenal duren Lampung yo terkenal duren Palembang yo terkenal duren Medan terkenal duren Kalimantan yo terkenal kaiso-iso nih duren apa Pak duren Indonesia made in Jepara duren di Pak duren Indonesia made in Kalisalak Pekalongan duren tigang duren Indonesia Kalimantan Banjarmasin dan sebagainya kebanggaan kita punya karena apa cinta kita kepada bangsa dan tanah air karena apa tahu sejarah lah kalau bukti-bukti sejarah pun boten benten nopo dampaknya akibatnya berpikir sejauhnya wawasan tambah wawasan kebangsaan supaya apa dewe bangga awak kita niku bangga menjadi bangsa Indo komlem pementah Indo sekeras Indo sampean bangga dadi bangsa Indonesia mesti ngoten ojo nih bangsa Indonesia kan maju perang tapi kalau mempunyai kebanggaan tiru habaib yang saya lahir di Indonesia tapi bangga karo eyangnya man anta ana Aba Abud si ana Al-Attas si mana Syekh Abu Bakar si mana Al-Hamid si mana As-Segaf itu ente siapa dia anak Nabi Yahya Yahya Habib lemes ngono kebanggaan itu syukur lahir ke syukur dengan
Ini satu contoh mawon. Makanya kita harus tahu niki nilai 17 Agustus didukung minal masjidil haram ilal masjidil ben weruh sejarah berulang, sehingga kita menemukan jati diri kita sampai kita kepada merah putih. Nyun sewu, memang merah putih itu bukan kita hormat kepada sang saka merah putih jur itu mitos atau kultus. Kita niku ngerti nek niku syirik niku ngerti, aja dianggap sing ngerti syirik niku awake dhewe tok. Loh, perkara syirik itu ora usah ning kuburan akeh. Ora mangan mati syirik niku. Dengkepe mboten. Sego margi syirik. Mangan obat marasake. Loh, obat bukan Tuhan kok. Lho napa? Nasi ikhtiar cari sarana menjadi sarana mencari kenyang, air pelepas dahaga. Mengapa kita harus menghormat Rasulullah niku ngergani karo makhluk-makhluk Allah Ta'ala? Buktine napa? Pangkate Rasulullah niku luwih dhuwur nang donya iku ora ana sing ngungkuli dhuwure Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ngormati karo Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Coba tawaduknya Rasulullah nganti semono. Apa jur Rasulullah neng mencium Hajar Aswad kultus? Apa mitos? Tidak. Lah mengapa kita hormat kepada sang saka merah putih? Ingat, walaupun tidak ada tulisan satu huruf pun di dalam merah putih, di dalamnya ada kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Maka kita menghormati, ketika hormat kepada sang saka merah putih, kita hormat kepada kami sendiri, hormat kepada kehormatan kami, jati diri kami, harga diri kami, hormat kepada sang saka merah putih. Gerak ngono ku karepe ora asal kacau waton melu hormat barbar. Mau lagu Indonesia Raya wis dadi lagu Indonesia tanah airku. Iku dalam lagu kok seremonial. Padahal lagu Indonesia ada kandungan ikrar, pernyataan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, buh uripmu ning Amerika, buh uripmu ning London, buh uripmu ning Prancis, buh uripmu ning Inggris, buh uripmu ning Jepang, buh uripmu ning negara Cina, buh uripmu ning negara Arab, tetap kita membawa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Setuju ora? Setuju ora? Indo tegas ngono. Dibuang sama melempem ngoten niku. Nah, mentah niku ngoten niku. Tunjukkan harga diri kami, jati diri kami. Lah ngoten. Ikrar niku namine Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah niku hebatipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, temrikilah Kanjeng Nabi sampai menghormati hubul Arab salatun, kecintaan dunia Arab. 3 perkara. Li'anil Arabi, Kanjeng Nabi dakwah tegas. Li'anil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Nuturin dewe, saya adalah bangsa Indonesia, saya adalah bangsa Arab, saya adalah bangsa India. Ben umat Islam ku harga diri ini kebangsaannya terangkat. Kanjeng Nabi wis contohnya malah dhewe ngaku Indonesia. Sing lucu malih urip ning luar negeri ngaku Indonesia, dume wong Indonesia nih sebagian ana oknum sing tukang korupsi. Dadi arep ngaku Indonesia isin gengsi. Lah paling sing korupsi niku kena diitung. Kena diitung. Niku nek wong sing berbuat ngoten niku sebabnya napa? Orang duweni perasaan terkadang saya ini mengecewakan para sesepuh kita, para leluhur kita, para pejuang kita atau tidak. Wis ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah dan kebodohan. Dan setelah merdeka 1945 kita bertanya, kalian kita ini wis andil apa ngisi kemerdekaan ini? Jawab.
Jawab. Wis isi apa? Padu tukar padu, beda pakaian geger, beda partai geger, ruwet mawon, eker-ekeran terus. Malu kan mesti ini kepada sesepuh keduren nek Kanjeng Nabi tak gawake Kanjeng Nabi keduren. Dungane munine uhuwah napa nih? Negara liya wis gawe bedil sing canggih nuklir, peluru kendali, kapal perangnya hebat, kapal ininya hebat, sampai ora cukup alat tempur tok, sampai transportasi kapal napa namine kapal air kangge jamaah haji utawi pesiar, wis gawe kapal ikan dan sebagainya. Durung ilmu kedokteran, durung dunia pertanian, durung ilmu-ilmu yang lain, dhewe produksine talqin, tahlil, maulud, manakib geger. Mengko beda partai geger, beda pilihan ora ana menenge geger. Kapan maju? Isin mestine. Yen sewu nek kula terlalu galak, terlalu keras. Ning kula ngomong napa anane? Nikilah mestine kita harus luar biasa. Lah, kalau kita menyenangi, menghargai hasil bumi pertiwi ini, oh rasa ruwet ngadepi global ekonomi enteng. Karena napa? Kita menghargai hasil karya bumi pertiwi, hasil karya produksi bangsa Indonesia. Sing arep nyepelekno awake dhewe ora wani, marga dhewe ngregani. Aja salah ke bangsa liya nek awak orang ngregani. Karena napa? Awake dhewe ora ngregani. Lha niki. Lah Kanjeng Nabi mboten ngoten. Ten sahabate ngangkat sedaya. Sampai dawuh Kanjeng Nabi nek ngangkat sahabate, umpamane kok imane wong sak donya ditimbang karo imane Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la rajahu, ora bakal nglawan imane Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lho, ngoten sahabat Umar dialem malih. Ning ngaleme Kanjeng Nabi kasunyatan. Ngoten. Wong Kanjeng Nabi mboten nate goroh. Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wontenipun simbol manara niku kudu dipikir. Manara niku dadi isyarah ten kita sedaya. Kurang luwih ngoten. Ayo cekelono ular-ulare wong tuwa sing wis dadi tinggalane para ulama, yaiku tinggalane Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab dan tokoh-tokoh yang lain ala tariqati ahli sunnah wal sing den kumpulaken dening Mbah Hasyim Asy'ari diwadahi namine Nahdlatul Ula. Ora bejo jenengan kalian kula ora usah gawe, tinggal mlebu mawon kepenak kok ribut. Nah niki lah satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, monggo badha maulid iki gawa oleh-oleh kanggo seduluran, kanggo ukhuwah, majukan bangsa kita, ikut andil. Ayo ngisi maulud. Ngisi maulud kok ngisi maulud, Bib. Lah yo ngisi tinggalane Kanjeng Nabi ular-ular. Terus nama lorone ngisi kemerdekaan. Kowe ning umat Kanjeng Nabi wis tau andil apa? Ditarik kowe ning kemerdekaan wis tau ngisi kemerdekaan andil apa? Wis pernah berbuat apa untuk bangsa ini? Jadikan PR untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.